Film Cocaine Bear terinspirasi dari kisah nyata tahun 1985, tentang kecelakaan pesawat pengedar narkoba, yang dipiloti oleh Andrew C. Thornton. Ia membawa 40 wadah plastik kokain, yang hilang saat pesawatnya jatuh. Seekor beruang hitam Amerika seberat 230 kg yang memakannya. Untuk menemukannya, sekelompok polisi, penjahat, turis, dan remaja yang tidak terduga, berkumpul di hutan Georgia, di mana predator itu mengamuk di sebuah kota pegunungan kecil. Film bergenre komedi gelap yang menegangkan ini disutradarai oleh Elizabeth Banks, dan naskah skenarionya ditulis oleh Jimmy Warden. Film ini dibintangi oleh Ray Liotta, Kerry Russell, Amy Margot Martindale, Portia Jackson, Alden Ehrenreich, Isiah Whitlock Jr. dan masih banyak lainnya. Film dimulai saat sebuah pesawat yang penuh paket kokain selundupan mengalami kerusakan dan menunjam jatuh. Si penyelundup memasukkan paket kokain sebanyak mungkin ke beberapa tas. Dia mengambil parasut dan mencoba menyelamatkan diri. Namun nasib naas, kepalanya terbentur dan ia mati dalam usahanya untuk keluar. Dengan parasut masih di tubuhnya, jasad pria itu jatuh di Taman Nasional Chattahoochee di Oconee, Georgia. Film Cocaine Bear terinspirasi dari kisah nyata tahun 1985, tentang kecelakaan pesawat pengedar narkoba, yang dipiloti oleh Andrew C. Thornton. Ia membawa 40 wadah plastik kokain, yang hilang saat pesawatnya jatuh. Seekor beruang hitam Amerika seberat 230 kg yang memakannya. Untuk menemukannya, sekelompok polisi, penjahat, turis, dan remaja yang tidak terduga, berkumpul di hutan Georgia, di mana predator itu mengamuk di sebuah kota pegunungan kecil. Film bergenre komedi gelap yang menegangkan ini disutradarai oleh Elizabeth Banks, dan naskah skenarionya ditulis oleh Jimmy Warden. Film ini dibintangi oleh Ray Liotta, Kerry Russell, Amy Margot Martindale, Portia Jackson, Alden Ehrenreich, Isiah Whitlock Jr. dan masih banyak lainnya. Film dimulai saat sebuah pesawat yang penuh paket kokain selundupan mengalami kerusakan dan menunjam jatuh. Si penyelundup memasukkan paket kokain sebanyak mungkin ke beberapa tas. Dia mengambil parasut dan mencoba menyelamatkan diri. Namun nasib naas, kepalanya terbentur dan ia mati dalam usahanya untuk keluar. Dengan parasut masih di tubuhnya, jasad pria itu jatuh di Taman Nasional Chattahoochee di Oconee, Georgia. Seekor beruang hitam menemukan paket kokain dan memakan obat terlarang itu. Beruang menjadi mabuk dan bertingkah agresif, di saat yang sama dua orang pendaki, Elsa dan Olaf, sedang melalui hutan untuk mendaki. Mereka melihat seekor beruang dari kejauhan yang bertingkah aneh. Walaupun mereka terkesima dengan tingkah tak biasa dari beruang, dengan cepat dua orang ini menjadi ketakutan saat beruang menyadari keberadaan mereka dan menghampiri dengan ganas. Olaf berusaha mengingatkan Elsa agar tidak lari dari beruang hitam, tetapi Elsa tidak mendengarkan saran Olaf. Di lain tempat, gembong narkoba, Sydney, bertemu dengan kaki tangannya David. Sydney menyuruh David untuk menginvestigasi kecelakaan pesawat dan mengambil kembali paket-paket kokain. Sydney ingin David membawa putranya, Eddie, yang tengah berduka karena kematian istrinya. Sydney berharap perjalanan ini akan membuat keadaan Eddie membaik. David berusaha menghibur teman perjalanannya ini, tapi tak berhasil. Sari, seorang single parent yang tinggal di dekat hutan, mengajak putrinya di Nashville untuk berakhir pekan bersama kekasih barunya. Sebelumnya, dia berencana untuk mengajak Dee ke hutan. Dee mengatakan oke, tapi terlihat tidak senang dengan perubahan rencana tersebut. Seorang detektif bernama Bob yang tengah menyelidiki jaringan narkoba Sydney, mendengar tentang kecelakaan pesawat tersebut dan kematian penyelundup kokain. Mengetahui penyelundup tersebut punya hubungan dengan Sydney, Bob memutuskan untuk menginvestigasi kasus ini juga. Esok paginya, Dee dan sahabatnya, Henry, bolos dari sekolah dan menuju ke hutan agar ia dapat melukis di air terjun. Dalam perjalanan, mereka menemukan paket kokain. Mereka membuka paket itu dan mencicipinya. Beruang yang tertarik dengan aroma kokain, muncul dari hutan dan mengejar mereka. Sekolah Dee menelpon Sari dan memberitahu bahwa Dee tidak masuk sekolah. Sari menyimpulkan Dee pasti pergi ke hutan. Sari pergi ke kantor polisi hutan dan meminta bantuan polisi setempat, Liz. Liz yang tengah menggoda Peter awalnya mencoba mengusir Sari, tetapi Peter setuju menolong Sari untuk mencari Dee. Mereka bertiga pergi ke hutan.
Liz berspekulasi bahwa Dee mungkin saja diculik oleh pemuda gangster lokal yang sering merampok orang di sekitar hutan. David dan Eddie akhirnya tiba di hutan. Di sana mereka bertemu gangster lokal, Vest, Pontail, dan Stache. Mereka berusaha merampok David, lalu David menghajar ketiga anak tersebut, meski satu orang di antara mereka berhasil menusuk bahunya. Ini adalah film yang tidak meminta maaf, karena mencoba membuat Anda tertawa terbahak-bahak dan jijik pada saat yang bersamaan.